Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, berikan kita rahmat sehingga kita semuanya oleh Allah masih diringankan dalam melakukan kebaikan dan kita semuanya masih didekatkan dengan kebaikan. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, juga tabi'in dan sampai kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita di dunia telah mendapatkan kenikmatan dan segala kenikmatan adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai hamba kita harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketaatan yang kita lakukan merupakan salah satu tanda atau cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itulah atau ketaatan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala minta agar kita selalu lakukan. Nah, lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan atau dosa. Ada sebuah kisah, dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah 5 syarat melakukan kemaksiatan. Bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan kemaksiatan, silahkan, tetapi dengan syarat bahwa kita telah memenuhi 5 syarat tersebut. Dalam sebuah kitab, yaitu karya Ibnu Qudamah, kitab At-Tawwabin, di sana disampaikan bahwa salah seorang ulama sufi kita, Ibrahim ibn Adham, beliau adalah salah seorang ulama terkemuka pada abad ke-7. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut mengatakan bahwa, wahai syekh, wahai kiai, saya ini adalah merupakan orang yang suka berbuat maksiat, yang suka berbuat dosa. Berikanlah saya nasihat. Itu yang disampaikan oleh pemuda tersebut. Lalu beliau mengatakan, wahai anak muda, ketahuilah bahwa silahkan kamu melakukan kemaksiatan di muka bumi ini, tetapi dengan syarat-syarat. Setidaknya ada 5 syarat. Jika kamu bisa memenuhi, silahkan kamu lanjutkan. Syarat yang pertama, wahai anak muda, jika kamu hendak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau memakan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sontak pemuda tersebut kaget. Wahai sang syekh, bukankah semua yang ada di muka bumi ini adalah rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kalau saya tidak memakan rizkinya, dari mana saya akan makan? Nah, wahai anak muda, berarti kamu sudah tahu bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita itu seharusnya kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah engkau tidak malu? Engkau memakan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala, lalu engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, syarat yang pertama sangat berat, wahai yang syekh. Lalu kira-kira syarat yang kedua apa? Wahai anak muda, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau jangan tinggal di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dia kaget dan hanya diam saja. Ya syekh, bukankah bumi ini dan seisinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah planet lain yang bukan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu saya harus tinggal di mana jika tidak diperbolehkan untuk tinggal di buminya Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai anak muda, itulah makanya bahwa tidak ada tempat lain melainkan buminya Allah subhanahu wa ta'ala.
Engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memakan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak malu jika engkau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syarat yang ketiga, bahwa sang syekh, wahai anak muda, bahwa jika engkau ingin melakukan kemaksiatan, carilah tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat perbuatan maksiatmu. Ya Syekh, adakah tempat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui? Bahwa sampai gedung yang bertingkat-tingkat, tembok yang berlapis-lapis pun Allah akan mengetahui. Bahwa semut hitam di malam yang sangat gelap gulita, Allah pun juga mengetahui. Memang apakah ada tempat yang aku bisa dapati, aku bisa melakukan kemaksiatan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku? Maka itulah, wahai anak muda, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat dan akan mencatat amal perbuatan kita. Dan syarat yang keempat apa, wahai sang syekh? Wahai anak muda, ketahuilah bahwa nanti kalau misalkan malaikat penjemput nyawa atau pencabut nyawa datang kepadamu dan ingin mencabut nyawamu, katakan, nanti dulu wahai malaikat, jangan datang sekarang. Aku belum siap. Aku harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya belum memiliki bekal. Apakah kamu sanggup untuk mengatakan hal seperti itu? Maka sang pemuda pun juga hanya mengatakan tidak akan pernah sanggup, wahai sang syekh. Lalu syarat yang kelima apa, wahai sang syekh? Wahai anak muda, jika nanti misalkan kamu telah Allah matikan, lalu di akhirat kamu harus menghadapi pengadilan, dan ternyata kamu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam neraka, dan oleh malaikat Zabaniyah kamu digiring menuju ke neraka, apakah kamu sanggup untuk menolak apa yang diperintahkan oleh malaikat Zabaniyah? Jika kamu sanggup, maka silahkan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda tersebut mengatakan bahwa sang syekh, bahwa 5 syarat yang telah engkau sampaikan semuanya tidak akan pernah bisa saya penuhi. Dan mulai saat ini insya Allah saya akan bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Dan memang benar, pemuda tersebut akhirnya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayatnya. Dari kisah ataupun mungkin pelajaran ini, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya diantaranya adalah bahwa kita tidak ada kesempatan atau tidak ada alasan apapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu kata, mari kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadi hamba yang selalu mendengar dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus godaan-godaan syaitan. Jazakumullahu al'afu minkum. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.